Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Nah, dalam video kita kali ini saya tidak sendiri, saya membawa teman yang kebetulan ini adalah teman lama banget, udah lama nggak ketemu secara langsung gitu ya. Nah, ini hari ini kita dipertemukan secara virtual. Ini teman SMA saya dulu waktu di Lamongan ya, At ya. Lamongan itu berapa tahun yang lalu, At ya? Udah Eh, kita angkatan berapa sih? kayak lulus 2000, kok 2000 sih? Lulus lulus 2004 ya. 2004 ya? 2004. 2004 ya. 2004. 2004 berarti udah buset udah 20 tahun yang lalu ya. Udah lama juga ya. Nah, itu. Oke, nah kita nggak cuma membahas reuni tentang sekolah waktu itu. Jadi eh, kemarin kan apa namanya? Sebelum kita masuk ke bahasan materi tentang pajak. Nah, kebetulan teman saya ini namanya Ahmad Sahlul Fuad. Nah, beliau seorang praktisi ASN di Bea Cukai gitu ya. Nah, tahu dong, kalau menyangkut dengan Bea Cukai, pasti yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan barang yang akan masuk ke Indonesia gitu ya, gitu. Entah itu dalam rangka impor atau entah itu dalam misalkan kita beli barang dan sebagainya gitu. Nah, salah satu barang yang kemarin happening banget itu adalah iPhone 15 gitu ya, gitu. Yang nanti mungkin akan dijual juga pastinya di Indonesia, cuman kita belum tahu kapan gitu ya. Nah, kemarin kan banyak review-review gadget itu yang sudah beli duluan gitu ya, istilahnya nyobain dulu gimana sih experience pengalamannya gitu ya, nyobain Apple 15 seperti itu gitu ya. Kalau saya sih masih Apple yang jadul ya, yang sudah nggak dapat update-nya kan gitu. Gitu. Nah, terkait dengan Apple sendiri, terkait dengan produknya iPhone sendiri, itu kan kemarin beberapa reviewer tadi ya itu menceritakan bahwa ketika misalkan dia beli di Singapura katakanlah dengan harga sekian, kemudian ketika dibawa ke Indonesia itu ada pajaknya, ada biaya masuk segala macamnya eh, melalui proses di bea cukainya gitu ya. Nah, di sini saya ingin ngobrol-ngobrol aja gitu ya, ngobrol-ngobrol cari tahu gimana sih sebenarnya proses untuk misalkan katakanlah ketika kita beli barang di luar negeri gitu ya, contohnya iPhone tadi atau itu entah nanti misalkan dalam bentuk tas atau mungkin mainan atau apapun itu ya yang kita bawa dari luar negeri, kemudian kita bawa ke Indonesia, kita gunakan di Indonesia, itu seperti apa gitu ya mekanisme pajaknya dan kira-kira apa saja gitu ya yang harus kita siapkan. Nah, di sini teman saya di sini Mas Fuad ya panggilannya ya Mas Fuad ini mungkin kita ngobrol aja sharing pengalaman gitu mengenai seperti apa nanti mekanismenya. Dan disclaimer di awal bahwa kami di sini tidak mewakili instansi manapun, tidak mewakili instansi tempat kami bekerja. Ini murni adalah pendapat pribadi ya gitu. Oke, gimana? Sehat? At? Alhamdulillah, terima kasih Pak Faris sudah mengundang saya di sini. Oke, nah buat ini tadi ya, ini teman SMA saya dulu gitu ya. Kita waktu itu pas zaman-zaman SMA gitu ya, kita sepedaan gitu ya dari kampung ke mana ke sekolah gitu ya. Kebetulan kalau saya jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kalau Fuad berapa Dulat dari rumah sampai sekolah itu? Kurang lebih berapa ya? 10 kilo kalau nggak salah. 10 kilo ya, 10 10 kilo. kiloan lah dari mana? WPL ya. Kalau sekarang WPL itu nyampe di SMA Paciran. Hmm. Oh ya lumayan ya, 10 kilo tiap hari Iya, 10 itu 20 yang kali menantang itu dua. kalau pulang. Kalau pulang itu kan ini Riz, apa? Medannya menanjak. Kalau di WBL itu kan nanjak itu. Oh iya, Ngos-ngosan itu. iya, ya lumayan. Cuman kan ya apa ya, dibayar dengan masa depan yang baik lah ya gitu. Perjuangan-perjuangan nyaman dulu gitu ya, nyaman SMA gitu ya. Ya sekarang kita Yes, bisa menikmati hasilnya lah ya gitu. Ya semoga yes. ya seperti itulah ke depan. Doa semuanya lah. Ya doa-doa orang tua pastinya gitu.
Ya itulah gitu. Eh, Hmm, Zaman dulu kan ya pasti yang ngerasain semuanya lah ya. Gitu. Ini teman saya Mas Fuad ini kan tadi ya sudah saya jelaskan sebagai ASN di Bea Cukai gitu. Nah kalau mungkin lebih tepatnya sekarang aktivitasnya di mana Mas Fuad? sekarang ini Mas Faris, sekarang untuk dinas sebenarnya saya ASN di Bea Cukai Tasikmalaya. Jadi alhamdulillah sudah tiga tiga tempat, tiga penempatan. Tapi alhamdulillahnya lagi belum pernah merasakan luar Jawa kayak Pak Faris. Tapi Saya saya udah sudah saya Jawa. pernah 8 tahun di sana Pak. Saya sudah merasakan tiga Jawa, Jawa Tengah. Pertama di Tanjung Mas. Di sana saya melayani. Jadi kantor Bea Cukai itu masing-masing kantor itu punya karakteristik masing-masing. Jadi tidak semuanya melayani ekspor, impor. Hmm. Jadi kalau di Bea Cukai Tanjung Mas itu melayani ekspor impor. Ekspor Hmm. impor secara umum ini ekspor impor yang oleh perusahaan karena eh, pakai kapal segala macam kan, ekspor Hmm. ekspor umum lah kalau saya katakan. Nah, Hmm. setelah itu geser ke Juanda. Di Juanda karakteristiknya beda lagi. Objek layanannya itu barang penumpang, kemudian barang kiriman. Nah, jadi di sini nanti saya bisa lah cerita sedikit soal barang kiriman, barang penumpang, Hmm. itu dari pengalaman saya di Juanda. Kemudian dari Juanda saya geser lagi ke Tasikmalaya. Nah, di Tasikmalaya ini nggak ada ekspor impor, Hmm. adanya cukai. Jadi ya Oh ya cukai ya. belajar lagi ya. Hmm. Jadi Cukai alhamdulillah cukai rokok berarti ya? Apa mm, cukai cukai minuman keras? cukai pun itu perusahaan rokoknya bisa dikatakan inilah UMKM lah, nggak ada perusahaan yang gede macam apa Sampurna, Philip Morris itu nggak ada. Ya Oh, salutnya mereka meskipun perusahaan kecil, perusahaan rumahan, tapi mau mematuhi aturan tentang cukai. wis, mantap. Nah, jadi Ya. tiga kantor ini memang karakteristiknya berbeda dan Hmm. alhamdulillah berarti sudah lengkap. Saya kepabianannya ada, kecukaiannya juga ada. Ya, Berarti insya Allah udah siap sedikit demi. promosi keluar Jawa berarti ya? Kalau oh meten-meten iris. Kalau itu nggak bisa jawab, saya belum bisa jawab. Dan nah untuk kegiatan sekarang saat ini alhamdulillah saya kemarin dapat beasiswa LPDP. Jadi saat ini sedang menempuh studi master saya di Undip Universitas Diponegoro Semarang. Ya lumayan sambil pulang ke home base lah. Wis, home base di Semarang Nah, berarti ya? insya Allah Pak Faris. Tetangga, calon-calon tetangga lah berarti. Oh iya lah. Aku lewat Temanggung terus loh, nek Oh nang iya, Tasik iya. oh iya. Ya semoga nanti aku bisa di Solo lah, gitu. Biar, Iyalah, aku ya balik ke sini lah. amin. Nah, Oke, itu sedikit background saya. Mm. Silakan, Pak oke. Faris. Oke, nah itu tadi ya teman-teman para apa ya, para audiens gitu ya, background dari tamu kita malam hari ini atau siang hari ini atau apapun ketika nanti teman-teman nonton. Cuman ya tadi ya karena ini sesama teman angkatan gitu yang sudah punya jalannya masing-masing gitu ya. Kebetulan eh, satu instansi umum gitu. Jadi ya ya kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya gitu. Mungkin nanti akan coba kalau rame lanjut ke part 2 gitu ya. Tadi misalkan terkait cukai, terkait bedanya apa gitu ya antara tipe-tipe tadi segala macamnya gitu. Jadi semoga channel ini juga makin luas gitu, nggak cuma bahas tentang pajak aja, tapi juga ada bea dan cukainya seperti itu. Oke, kita balik lagi ya tadi ya mengenai Ya. tadi ya impor barang. Mm-mm. Nah, kira-kira misalkan kalau saya gitu ya menjadi seorang kita mau nih kan karena ada banyak ya kayak kayak apa
seminar-seminar bagaimana cara menjadi seorang importir barang misalkan gitu, atau menjadi seorang pengusaha ekspor impor misalkan gitu. Nah, khusus untuk impor sendiri misalkan eh, apa sih pajak yang harus kita bayarkan gitu di ke Hmm. sana gitu misalkan. Jadi impor itu kan kalau kita merujuk ke undang-undangnya, impor itu adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Nah, daerah daerah pabean itu ya wilayah Republik Indonesia ini. Jadi kegiatan memasukkan barang dari luar masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Apapun barangnya, berapapun jumlahnya, misalnya kamu beli kaos kaki kanan doang, itu sudah disebut impor dan terutang bea masuk. Nah, Hmm, impor itu sendiri, cara memasukkannya itu ada tiga mekanisme. Satu, importir umum. Kedua, melalui mekanisme barang kiriman. Barang kiriman ini kalau kita beli via marketplace, nah itu nanti mekanismenya pakai barang kiriman. Atau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, kemudian beli di sana, kemudian kita pulang, kita tenteng, bawa, masuk pesawat, turun di bandara. Nah, itu nanti menggunakan mekanisme barang penumpang. Jadi ada tiga mekanisme ini. Nanti perlakuannya pun beda, pungutan-pungutannya pun beda. Nanti akan kita kupas satu persatu. Riz, kamu kok nge-freeze, Riz? oh oke, awakmu sing nge-freeze iki nang kene. Jadi kalau kita impor itu ada tiga mekanisme cara memasukkan barang itu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Satu, melalui importir umum. Biasanya kita pakai kontainer dalam jumlah besar, biasanya Hmm. oleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu importir umum. Kemudian kalau kita beli via marketplace, nah itu nanti kan dikirim oleh kurir nyampe ke rumah kita. Nah, itu nanti itu namanya pakai mekanisme barang kiriman. Kemudian ada mekanisme ketiga, yaitu barang bawaan penumpang. Jadi ketika kita jalan-jalan ke luar negeri, terus kita beli oleh-oleh di sana, terus kita bawa pulang, turun dari pesawat. Nah, itu nanti pakai mekanisme barang penumpang. Nah, pungutan kemudian perlakuannya beda-beda. Kita tidak bahas importir barang umum ya, Riz. Kita bahas yang barang kiriman sama barang penumpang aja ya. Kita Hmm. impor untuk pribadi aja ya. Hmm. Nah, kalau untuk barang kiriman, jadi barang kiriman itu diklasifikasikan menjadi tiga Hmm. berdasarkan harganya. Hmm. Harga ini harga FOB. Jadi harga barang murni, tidak termasuk ongkirnya, tidak termasuk asuransi. Jadi kalau harga barang itu sampai dengan $3, itu biaya masuknya free, tidak terkena biaya masuk. Dolar Amerika Nah, ya. cuman USD. Hmm. Tapi dia tetap kena PPN 11%. Ya. Oke, 11. Terus PPH dibebaskan. Oh, PP Nah, pasal inilah 22 kelebihan. impornya ya. Jadi untuk sampai dengan $3 itu hanya kena PPN aja 11%. Hmm. Nah, inilah kelebihan pajak dari bea cukai. Kalau bea masuk itu bisa nol, tapi kalau pajak nggak pernah bisa nol. Tarifnya. Bisa, Pak. Kalau 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 ekspor itu PPN-nya nol, Pak. Oh iya, iya. Kalau impor ini nggak bisa ini, makanya Ah. ya apa-apain bea cukai mesti kalah sama pajak ini. Oke. Nah, itu jadi sampai dengan $3 USD, itu hanya kena PPN 11%. Nah, kemudian yang di atas 3 USD sampai dengan 1.500 USD, itu kena bea masuk, tarifnya flat, tarifnya 7,5. Ini Hmm. kita bahas barang kiriman ya, Hmm. barang Hmm. kiriman. Nanti barang penumpang beda.
Jadi Hmm. untuk barang kiriman dengan nilai di atas 3 USD sampai dengan 1.500 USD itu tarif bea masuknya 7,5% flat Hmm. apapun barangnya kecuali tiga produk, satu tas, kemudian sepatu sama pakaian. Hmm. Ini tarif bea masuknya tetap tarif normal. Nah, untuk sepatu, pakaian, dan tas ini memang tarif bea masuknya sangat tinggi, rata-rata 30%. Oh. Kenapa tarif normal nggak ikut tarif 7,5%? Karena memang untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi Hmm. industri tas, pakaian itu kan banyak di sini dan menyerap Hmm. banyak tenaga kerja. Ya, itulah Hmm. salah satu alasannya kenapa tiga barang ini dikecualikan dari tarif flat. Nah, kemudian dikenakan PPN 11%, tapi PPh-nya masih dibebaskan. Jadi untuk barang dengan nilai di atas 3 USD sampai dengan 1.500 USD itu ada dua pungutan. Satu bea masuk, tarifnya 7,5% flat apapun barangnya, Hmm. kecuali tiga produk tadi, kemudian PPN 11%. Nah, di atas 1.500 USD itu sudah harus pakai tarif normal. Jadi Hmm. tarif biaya masuk itu macam-macam tergantung produknya. Kalau HP itu tarif normalnya sebenarnya 0% biaya masuknya. Hmm. Kemudian ada produk tekstil tadi nyampe 30% banyak. Nah, tapi kalau kita impor melalui barang kiriman itu tarifnya flat. Biaya masuknya flat 7,5%. Hmm. Nah, kemudian kita ke barang bawaan penumpang. Nah, kalau barang bawaan penumpang itu tetap terkena bea masuk, pajaknya ada PPN sama PPh. Jadi ada tiga komponen ini, bea masuk, PPN sama pajak PPh. Untuk tarif bea masuknya itu untuk barang kiriman itu 10%. Jadi kalau untuk barang kiriman 7,5%, untuk barang bawaan penumpang ini 10%. Jadi Hmm. flat apapun barangnya 10% Hmm. tarif bea masuknya. Kemudian PPN 11%, kemudian PPh-nya 10% kalau punya NPWP. Kalau Hmm. tidak punya NPWP berarti dua kali lipatnya 20%. Oh, Nah, oke. Oh iya, pasal jadi 22 itu ya. Hmm. mm, Kemudian tadi kan ada persentasenya ya, ada yang ya, 0%, ada yang 7,5%, ada yang 10%, 30 dan seterusnya. Nah, mm, dasar penghitungannya itu diambil dari mana? Tadi kan ada FOB, kemudian mm, kan kalau di pasal 22 itu kan nilai impor ya, nilai impor. ya nilai impor. Eh, Nilai impor itu kan berarti FOB-nya ya, apa namanya, cost tadi, CIF. CIF-nya ini jadi cost insurance freight plus bea masuk biasanya Plus ya biaya kalau masuk, kalau betul. di pasal 22. Nah, untuk Mm, menghitung berarti ilustrasinya, nah biasanya kalau kayak ongkir sama asuransi itu berarti pasti selalu ada ya berarti ya. ya, jadi untuk perhitungan nilai pabean, kita bicara nilai pabean ya. Untuk Mm-mm. menghitung biaya masuk, itu kita pakai nilai pabean. Nah, Mm-mm. nilai pabean itu pasti CIF komponennya. Cost, Mm-mm. insurance, sama freight. Jadi harga barang ditambah freight, ongkir, plus asuransi. Nah, itu nanti yang dikalikan ke tarif biaya masuk, kemudian kali kurs yang berlaku saat itu. Kurs pada saat barang itu masuk ya berarti Iya, ya. betul. Kurs yang Kursnya berlaku Menteri saat. Keuangan ya berarti ya. Mm-mm. Kurs itu kalau nggak salah tiap pekan berganti tiap hari Rabu, ya kan? Hmm. Tiap hari Rabu dan berlaku sepekan biasanya. Hmm. Oke. Eh, tapi berarti itu tergantung dari kan kalau kurs itu kan ada banyak mata uangnya ya berarti ya. Nah itu berarti tergantung dari mata uang yang digunakan pada saat membeli barang tersebut ya.
betul. Kita konversi ke USD dulu karena aturan kita kan memang USD. Oh gitu. Jadi misalkan Mm-mm. kita beli barang dari Jepang gitu ya, misalkan ini pakai Mm-mm. yen. Nah, Mm-mm. berarti dari yen konversi dulu ke USD berapa di kurs tersebut, baru nanti Mm-mm. dikonversi lagi ke rupiah gitu ya. Ya bisa. Hmm. Karena memang uh, di peraturannya menyebutkan itu 0 sampai 3 USD, Hmm. kemudian di atas 3 USD sampai 1.500 USD. Untuk Oh, menentukan menentukan itu kan kita batasan harus tadi ya. konversi ya, konversi Oh, dulu ke oke oke. USD. Tujuannya di situ berarti. Iya. Oke, berarti tadi ya apa pajak apa saja kira-kira yang kalau kita mau impor barang, tadi impor barang juga tadi ada tiga ya, importir umum, yang pengusaha importir itu, kemudian yang istilahnya kita beli barang di marketplace gitu, Mm-mm. istilahnya barang titipan ya, atau just tip gitu Barang termasuk ya berarti kiriman. ya, barang kiriman. Barang Kalau just kiriman. tip itu Kalau just masuknya tip itu kemana? biasanya masuk barang penumpang karena dia dibawa langsung oleh oleh Oh, berarti just tipnya. mekanismenya kayak barang bawaan berarti ya. Iya. Oke, jadi barang kiriman tadi, kemudian barang bawaan ya, yang biaya Barang masuknya itu bawaan tadi penumpang. flat flat 10% ya, 10%. 10% plus Iya. PPN dan plus pasal dua-duanya, PPH. dua-dua impornya. Gitu. Oke, lanjut At, gitu. Nah, tadi sudah, terus ini tadi kan karena kita bicara tentang iPhone ya, misalkan gitu. Nah, eh, misalkan saya habis dari Singapura nih misalkan gitu. Saya bawa nih bawa Mm. bawa tentengan gitu kan, bawa tentengan iPhone 15 gitu. 10 biji lah misalkan gitu. Nah, kan nggak Bakul nih. kan nggak mungkin ya iso ae ya mesti iso ae tuku semono ya. Bisa, bisa. Oke, nah kan itu pasti melalui bea cukai kan ya, melalui bea cukai gitu. Meskipun halu bisa lah. Yos, gimana ya? Kira mungkin juga Oke. si Cie ngos-ngosan Ah, Pak. Tuku si Cie ra mungkin Pak. Nunggu nunggu seri biasanya kalau iPhone tuh seri 20 baru kita bisa beli yang seri ah, 15-nya. Jadi ada selisih 5 kelas biasanya kalau aku. Jadi kalau sekarang ah. 15 saya masih affordable-nya yang iPhone 10 gitu. Oh, berarti sama kita nih. Oke, nah lanjut ke yang Eh, tadi gitu. Eh, Mekanismenya kan berarti mm, kalau iPhone atau HP gitu kan, HP itu kan pasti ada kayak emailnya segala macam gitu kan kemarin Iya. juga sempat ada berita Mm, harus harus dicocokkan emailnya kayak harus didaftarkan dulu gitu kan gitu. Nah ah, berarti mekanisme aku nih waktu pas udah di bandara gitu kan, Pak ini Pak ada iPhone 10 tolong didaftarin nih, tolong biar handphonenya bisa bisa digunakan misalkan gitu. Itu ah. caranya gimana? Nah, untuk HP ini memang ada kewajiban agar bisa dipakai, agar bisa menerima sinyal di dalam negeri, mau Hmm? tidak mau harus registrasi email. Nah, Hmm. tadi kan kita bahas ada dua mekanisme, dua aja ya, yang importer umum kita nggak bahas ya. Jadi Oke, kita bahas mekanisme kalau kita barang pakai kiriman sama barang kiriman sama barang bawaan penumpang. Nah, kalau kita pakai mekanisme barang kiriman, kita terima jadi. Jadi nanti yang ngurus emailnya, yang mendaftarkan emailnya itu kurirnya. hmm. Misalnya DHL, kantor pos, dan lain-lain. Itu mereka nanti yang akan menginput emailnya, meregistrasikan. Jadi kita tinggal tunggu di rumah. Jadi makanya teman-teman harus cek, begitu terima, harus langsung dicek. Hmm. Kalau belum terregistrasi, teman-teman bisa bisa hubungi kurirnya, nggak perlu hubungi bea cukai. Nanti kurirnya yang akan membereskan semua. Jadi kalau Hmm. pakai mekanisme barang kiriman, kita tinggal duduk manis di rumah, terima barang. Nah, Hmm. bagaimana kalau barang itu barang bawaan penumpang? Nah, kalau kalian jalan-jalan ke luar negeri, terus beli HP, itu pertama maksimal 2 unit.
Untuk Hmm. HP itu barang kiriman maupun barang bawaan penumpang itu maksimal 2 unit. Jadi nggak Nah, mungkin ya, kalau aku bisa beli 10 tuh nggak mungkin ya berarti ya. kalau beli 10 itu yang Hah? bisa rilis cuma dua. Oh, yang bisa Nah, diregistrasi tadi cuma 2 ya maksimal ya. cuma dua, maksimal dua. Oh. Sisanya apakah disita? Enggak. Hmm. Sisanya silahkan mau dititipkan dulu ke bea cukai atau mau dikembalikan direekspor ke Hmm. barang negara asal silahkan. Intinya yang bisa masuk itu hanya 2 unit. Hmm. Nah, itu. Oke. Jadi kalau kalau kita bawa HP, beli HP, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 unit, karena maksimal 2 unit. Nah, untuk barang penumpang itu nanti ada namanya potongan 500 USD per orang. Hmm. Jadi, nah, yang perlu dicermati di sini adalah barang penumpang itu dikategorikan menjadi dua. Satu personal use, barang pribadi, penggunaan pribadi, atau non-personal use. Nah, personal use itu seperti apa? Personal use itu adalah barang yang berdasarkan karakteristik dan jumlahnya itu memang wajar untuk keperluan pribadi. Hmm. Jadi, barang yang mendapat potongan 500 USD ini hanya khusus personal use, barang keperluan pribadi. Contoh gini, kita beli HP satu. Nah, itu secara secara jumlah, secara karakteristik kan memang wajar untuk saya Hmm. sendiri. Hmm. Nah, bagaimana kalau kita beli gantungan kunci misalnya, gantungan kunci satu lusin, dua Hmm. belas biji. Nah, itu kan sudah secara jumlah sudah tidak wajar untuk keperluan pribadi. Makanya meskipun dia tidak seberapa, tapi karena dia bukan barang keperluan, maka terhadap barang itu tidak terkena, tidak mendapat potongan 500 USD. Nah, Hmm. itulah kan beberapa waktu lalu ada yang rame juga di TikTok. Hmm. Dia bawa jajan banyak karena memang dia ngaku sendiri untuk oleh-oleh. Nah, untuk oleh-oleh itu kan berarti bukan untuk keperluan pribadi. Jadi Personal use ya. Hmm. bukan personal use sehingga tidak mendapat potongan 500 USD. Nah, itu bedanya. Jadi itu kita kalau kalau barang penumpang kita dapat potongan khusus personal use 500 USD. Nah, teman-teman untuk registrasi emailnya kita bisa kita bisa online via website Bea Cukai. Di situ sudah disediakan menu khusus untuk kita registrasi email. Jadi kita bisa ngisi form di situ sebelum penerbangan atau selama di pesawat. Intinya saat kita turun di pesawat, kita tinggal serahkan form itu ke Bea Cukai. Jadi setelah ngisi form itu nanti kita dapat barcode dan barcode itu nanti kemudian diserahkan ke Bea Cukai. Nah, di form itu sudah ada detail data emailnya, harga barang, segala macam sampai dengan pungutannya. Nanti sudah ada di situ, tinggal di ditunjukkan ke petugas bea cukai, kemudian nanti dapat virtual account untuk bayar bea masuk dan pajaknya. Nah, setelah itu maksimal 2 kali 24 jam itu sudah pasti aktif. Tapi biasanya nggak sampai, biasanya 1 atau 2 jam sudah sudah bisa aktif HP-nya. Oke. Begitu, Itu Pak berarti Faris. syaratnya cukup registrasi aja di langsung ya di websitenya Bea Cukai itu perlu Iya, berarti. Nah, tadi kan maksimal 2 HP ya berarti ya maksimal 2 HP. iya, Berarti satu orang iya, hanya bisa mendaftarkan untuk 2 email berarti ya. betul. 2 unit lah. 2 Sekarang kan ada unit. HP yang satu HP ada 2 email gitu. Oh. Jadi, jadi 2 unit maksimal. Untuk registrasi email ini, jika masih ingin mendapat potongan 500 USD, itu harus diregistrasi di Bea Cukai
cukai tempat dia turun. Jadi di kantor bea cukai bandara tempat dia turun, dia harus registrasi di situ. Mm-mm. Kalau sudah keluar di bandara, keluar dari bandara, nanti sudah Mm-mm. nggak dapat lagi itu potongan 500 USD. Oh, oke. Sebenarnya bisa registrasi IMEI di semua kantor bea cukai bisa. Tapi Mm-mm. untuk bisa dapat potongan 500 USD itu harus diregistrasikan di tempat kita landing, tempat kita memasukkan barang itu. Begitu. Oke. Nah, eh, kalau kantor bea cukainya sendiri berarti kalau bandara-bandara berarti kalau bandara yang sifatnya internasional pasti ada ya bea cukainya ya. Ada. Hmm. Bandara internasional pasti ada. Terus kalaupun misalnya nggak sempat biasanya karena ngantri, nggak mau ngantri buru-buru, Hmm. bisa ke kantor bea cukai terdekat, tapi itu Hmm. tadi tidak dapat lagi potongan 500 USD. 500 USD ini untuk menghitung biaya masuk tadi ya berarti ya. Ya, jadi eh, sebel, jadi harga total harga dikurangi 500 USD dulu, Hmm. sisanya baru itu untuk Oh, menghitung biaya masuk dan pajaknya. oke. Berarti kayak kayak kalau di pajak tuh PTKP gitulah ya pengurangannya Ya, gitu. betul. Hmm. Oke, itu ya semoga bisa bisa menjawab gitu ya kalau yang kemarin-kemarin banyak banyak berita kan oh marah-marah kok apa namanya barang saya ditahan atau gimana kok mahal mahal banget segala macam. Ternyata memang itu ya ketentuannya memang sudah seperti itu dan ya kalau 500 USD kan lumayan juga ya barang. Kalau 5 USD Iya, kali-kali konversi ke sekarang kan sekitar 15.000 ya. Ya lumayan 15, juga sih 7 gitu juta 15 setengahan lah, 7 7 juta setengah, kalikan 8. pajak pajak ya 10%, 11% dan biaya masuk ya lumayan juga ya berarti ya. Gitu. Taruhlah iPhone 1.500 berapa? 1.500 USD. Nyampe nggak itu? Nah, iPhone biasanya 900 USD. Nah, kan dapat potongan 50% sendiri itu. Ya Hmm, lumayan lah. oke. Nah, Hmm, ini Riz, untung sudah sudah ada kewajiban IMEI. Jadi hmm, kalau dulu sebelum ada kewajiban registrasi IMEI, hmm, setiap kali iPhone rilis versi terbaru, hmm. itu teman-teman bea cukai pasti siaga. Teman-teman bea cukai di bandara itu pasti siaga. Ah, Dan banyak sekali, ya, banyak sekali dia dapat modusnya macam-macam. Biasanya dipakai, boxnya disimpan entah di mana. hmm, hmm, hmm. Kadang Oh, boxnya nggak dibawa, boxnya dikirim via barang kiriman. Ada seperti hmm. itu. Dan sering kita cekcok di situ. Oh, Nah, oke. sekarang karena sudah ada registrasi IMEI, kita nggak perlu lagi khawatir kalau HP-nya pengen bisa menikmati sinyal di dalam negeri, mau nggak mau kan kita harus registrasi IMEI. Oke, emang itu aturannya seperti itu ya. Maksudnya Iya. bukannya kita apa ya ngalang-ngalangin gimana, cuman ya emang ya tadi ya balik lagi. Eh Mm-mm. kan prinsip PPN kan seperti itu juga toh. Jadi kan PPN itu kan pajak konsumsi atas dalam negeri ya gitu. Nah, ketika Mm-mm. ketika barang itu mau dinikmati di dalam negeri, contohnya kayak handphone tadi ya mau nggak mau emang itu harus bayar gitu ya, Mm-mm. bayar 11% Mm-mm. gitu. Nah, kalau kayak Iya. tadi kan kalau zaman dulu misalkan itu dianggap sebagai HP biasa disakuin di saku terus kita nyelonong aja gitu kan langsung pesen Mm-mm. taksi kan ya berarti kan ada banyak potensi kerugian di situ toh. Iya, potensi betul. Nah, Hmm. kan iPhone lah, iPhone itu paling nggak 3 juta, 4 juta, itu bisa pungutan ke negaranya. Hmm. Dan sekarang eh, kita sudah berinvestasi ke mekanisme pembayaran. Jadi kita nggak perlu lagi, oh nanti duitku bener ke negara nggak, apa Hmm. hanya masuk ke kantong bea juga enggak. Sepanjang teman-teman ini bayarnya dengan prosedur yang formal, artinya Hmm. kita sudah tidak lagi pakai rekening pribadi. Nanti Hmm. begitu semua tagihan itu nanti pakai virtual account. Jadi kita bayarnya langsung pakai virtual account dan itu langsung masuk ke
rekening negara. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Jangan-jangan ditilep segala macam itu udah nggak ada. Iya, iya. Jadi jangan khawatir, Maksudnya aman ya, maksudnya nggak yang aman. oh apa kena viral lagi apa berita gitu kan ya. Nah, Hmm. nah itu yang banyak dipermainkan itu ini yang kasus yang banyak terjadi itu justru penipuan. Jadi penipuan mengatasnamakan bea cukai. Tapi Oh, intinya itu tadi, sepanjang teman-teman mau, kalau teman-teman dapat telepon tagihan apapun, kalau itu ke rekening pribadi, udah pasti itu hmm. penipuan. Nah, Hmm. semua tagihan resmi dari bea cukai itu pakainya virtual account, ada tagihan resminya. Jadi tidak Hmm. masuk ke rekening pribadi. Itu aja sih sebenarnya. Oke, Jadi oke. nggak perlu khawatir ada yang telepon tiba-tiba telepon nakut-nakutin mau dipenjara segala macam itu sudah pasti penipuan. Oke, oke. Nah, ini part Kenapa pentingnya. ini perlu Hmm. kenapa perlu saya tekankan? Karena meskipun ini sudah banyak sekali digaungkan di kantor Hmm. bea cukai manapun pasti menggaungkan ini waspada penipuan, Hmm. tapi memang banyak sekali korbannya, banyak sekali kita Hmm. dapat laporan tiba-tiba ada TKI, ada masyarakat yang ke kantor bea cukai ngaku dapat ancaman sudah setor sekian juta, kan kasihan. Hmm. Jadi Hmm. teman-teman waspada aja, tidak ada yang mengatasnamakan bea cukai kalau itu masuk ke rekening pribadi. Jadi kalau suruh transfer ke rekening pribadi itu tidak, sudah pasti penipuan. Semua tagihan itu resmi dan pakai virtual account sehingga langsung masuk ke rekening negara, Oke, ke kas sama kayak negara. kalau kita belanja gitu ya, berarti ya belanja di online shop itu kan virtual account muncul daftar tagihan kita, eh, Mm. misalkan kayak kayak Tokopedia atau apa gitu, berarti ya langsung ya. Misalnya kayak pajak juga kan, Iya, kalau kalau sekarang kan bayar pajak itu kan harus bikin kode billing dulu toh, untuk dapat apa billing ya. namanya, biar untuk menjaga gitu kan, menjaga jangan sampai salah setor misalkan gitu. Oke sih. Mm-mm. Bagus. Itu penting sih karena tadi ya karena kita mungkin kayak tergiur. Saya juga pernah tuh di apa di WA gitu kan. Oh, dapatkan iPhone berapa gitu kan. iPhone harga 5 juta gitu kan. Cukup nanti bayar sekian gitu kan. Ya, mestinya kita pakai pertama ya kita harus membentengi dulu pakai logika dulu kan gitu. iPhone mana ya harga 5 juta baru gitu kan. Mestinya kayak iPhone 14 katakanlah gitu ya. iPhone 14 harga 5 juta ya ya casingnya doang palingan gitu kan gitu. Atau kayak apa namanya yang versi apa sih yang Iya. versi KW-nya itu kan ada ya gitu. Gitu. Jadi ya Oh, itu sih itu membentengi kalau misalkan ada telepon mengatasnamakan bea cukai terus suruh bayar kayak biaya mm-mm. masuk segala macam cek Mm-mm. lagi ya gitu. Maksudnya apalagi kalau lebih lucunya kalau misalkan kita nggak pernah belanja luar negeri tiba-tiba ditelepon gitu kan lah kapan saya Heeh. pesennya gitu kan. Loh, ada kejadian, Riz. Jadi Ada ya gitu. dia transaksi di marketplace lokal, Mm-mm. barangnya kalau nggak salah dari Jakarta. Mm-mm. Tiba-tiba ditelepon ngaku dari bea cukai, bla bla bla, harus harus bayar sekian juta kalau nggak mau dipenjara gitu. Iya iya iya. Jadi jadi kan lucu. Jadi bea cukai itu hanya mengawasi keluar masuknya barang dari dan keluar wilayah negara Republik Indonesia. Jadi Mm-mm. kalau lokal kita tidak ada pengawasan bea cukai di situ. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bea cukai hanya mengawasi perbatasannya, pemasukannya atau pengeluarannya. Jadi nggak usah khawatir misalnya beli di marketplace lokal ternyata tiba-tiba ada yang telepon ngaku-ngaku bea Oh, cukai. iya 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 pernah pernah pernah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Gitu. Nah, tadi sudah ya, misalkan batasan barang belanjaan tadi kan yang tidak kena pajak, berarti ya kalau di bawah $500 berarti ya, misalkan kayak Nah, kalau kita belanja oleh-oleh gitu, berarti belanja oleh-oleh ya, berarti kan bukan personal
Kalau kalau dia Personal use. personal use belanja kue misalkan, yaitu ada batasan 500 juta, sorry, 500 US dollar tadi USD. ya, Ada gitu. potongan. Potongan gitu. Dapat Tapi kalau diskon. misalkan eh, apa oleh-oleh gitu ya, entah itu Ah, makanan, entah itu kayak tadi gantungan kunci atau apapun, ah, ah, walaupun nilainya itu di bawah 500 dolar misalkan, ah, ah. dia tetap nggak dapat potongan itu ya berarti ya. Nggak dapat potongan. Potongan itu khusus personal use. Hmm, oke oke, sip sip sip. Nah, berikutnya nih. eh Tadi juga sudah cara menghitung iPhone gitu. Nah, berarti misalkan gini ya, studi kasusnya katakanlah tadi saya beli beli iPhone atau barang bawaan lah ya, misalnya kayak tas tas apa Louis Vuitton atau yang Hmm. eh, apa gitu, yang mahal-mahal itu kita konversi dulu berarti ya, kita kalau tas berarti lebih mahal tadi ya biaya masuknya atau sama aja. Ah, ah. Jadi untuk tas, kemudian alas kaki, sepatu, kemudian pakaian, produk garment, tekstil, itu tarifnya pakai tarif normal, nggak pakai tarif flat. Hmm. Selain tiga produk itu, tarifnya flat. Kalau barang kiriman 7,5% biaya Hmm. masuknya. Kalau barang penumpang 10%. Tapi kalau barang penumpang kan dapat potongan 500 USD. Kalau barang kiriman nggak dapat. Oke. Nah, Berarti tadi ya, eh, kalau tas gitu misalkan, saya beli tas gitu ya di Singapura, harganya katakanlah ya 50 juta gitu, 50 juta rupiah lah ya kalau dikonversi. pakai Berarti USD aja, nih. USD. Ya. Gitu. Pakai USD aja. Oke, berarti satu tas itu berapa sih rata-rata harganya? Satu 3.000 USD lah. tiga ribu ya misalkan. Oke, satu tas itu 3.000 USD misalkan. Ah, ah. 3.000 USD. eh ke- Cara ngitungnya berarti kita kurangkan, kalau 500 itu semua barang ya berarti ya, Iya, semua barang per orang. per Jadi orang. misalnya dia bawa tas, kemudian bawa baju, kemudian bawa apa lagi, itu nanti kita kalkulasi, baru Mm-mm. nanti dapat potongan 500 USD. Oh, bukan per barang ya berarti ya, per Bukan yang per bawa barang, itu berarti per orang, per per orang, per yang. barang bawaan penumpang. Oh, oke. Berarti ya tadi ya misalkan tas 3.000 dikurangi 500 USD, berarti kan 2.500 Iya, ya. 2.500 betul. terus Mm-mm. dikalikan biaya masuknya, eh, anggap aja Iya, 30% ya berarti ya. iya, 30%, 25. terus Mm-mm. ditambah dengan PPN 11%. Persen. PPN Kemudian, berat, kalau PPN kan dia nggak ada, kalau PPN kan berarti pakai nilai impor kan ya? betul. Nah, perhitungannya itu. Kalau bea masuk kan hanya dari nilai pabean. Kalau Mm-mm. menghitung pajak itu kan dari nilai impor. Artinya Mm-mm. nilai pabean plus bea masuk. Nah, Oh, jadi oke. kadang ada masyarakat yang komplain ini harusnya perhitungannya nggak segini. Nah, Nah, kesalahannya di situ. Jadi hmm, menghitung pajaknya hanya dari nilai pabean juga. ya. Oh ya, Nah, ya. Jadi berarti nilai pabeannya kan nilai pabeannya kan tadi berarti yang 2.500 ya, bukan yang 3.000 ya ya, berarti ya. 2.500. Oh, berarti yang sudah dikurangi dengan 500 tadi berarti. Ya, Oke, kita berarti kurangi dulu potongan, baru hmm, sisanya itu nanti yang dihitung. oke, baru nanti dikalikan PPN 11% plus pasal 22 impor ya berarti ya. Pasal 22 Mm-mm. impor itu kalau tadi berapa? 10% ya berarti ya. Kalau dia punya 10% NPWP, kalau punya NPWP, kalau nggak punya mm, NPWP, itu memang dua ketentuannya kali. 100% lebih tinggi atau dua kali Iya. lipatnya. Kita tahunya NIK itu sudah termasuk sudah menjadi NPWP itu gimana? Atau memang otomatis NIK itu bisa jadi NPWP? Kalau nanti iya, kedepannya seperti itu. Cuman kalau sekarang itu kayak harus diregistrasi dulu. Harus Ya diregistrasi berarti. dulu, apa namanya, NIK. Dan itu kalau nggak salah ada ininya deh, ada apa? Ada konfirmasinya deh. Di situsnya Hmm, DJP itu ada konfirmasi bahwa NIK kita ini, NIK
punya kita ya, bukan nik kita, nik punya kita ini sudah tervalidasi atau enggak gitu. Nah, tapi ya memang Oh, berarti amannya itu berarti ya udah bawa NPWP lah ya. Maksudnya ya iya, orang bisa keluar negeri udah pasti punya NPWP lah. Dan iya. harusnya seperti itu ya. Dia bisa Intinya dia belanja bisa tiga. buktikan lah. Hmm. Intinya dia bisa buktikan bahwa dia punya NPWP. Entah itu berupa NIK itu sendiri atau NPWP yang NWP itu. Mhm. Oke, oke. Amannya ya. Dia biasa belanja tas $3.000 masa nggak punya NPWP gitu kan aman. Kan gratis. Mencurigakan. Masa nggak Siap. punya. Kalau saya nemu tak langsung lapor ke Pak Faris ya. Oke. Lebih diusut. eh nah, kemudian terakhir nih, pertanyaan terakhir, em, tips gitu ya, tips kalau misalkan tadi pertama, kalau misalkan kita belanja di luar negeri, tadi kan kalau misalkan karena kan tadi ya banyak penipuan ternyata gitu, banyak penipuan, terus eh, tadi juga kita harus tahu nih cara ngitungnya yang benar gitu ya, karena jangan sampai kita udah marah-marah duluan, tapi ternyata pada saat dicek ya memang aturannya seperti itu gitu ya, kayak pajak juga gitu kan. Udah marah-marah, kena tarif lebih tinggi misalkan, ya karena ya sebenarnya kalau dari sisi penghasilan ya memang seharusnya kena tarif yang lebih tinggi memang gitu. Nah, eh, terus, nah ini misalkan berarti biar tidak kena sanksi gitu misalkan, atau apa namanya ya? Ada nggak kan kalau kalau di pajak itu kan misalkan kalau kita telat bayar atau telat telat lapor itu kan ada sanksinya ya gitu. Nah, ada nggak misalkan pada saat kita tadi ya nggak mau bayar misalkan itu ada sanksinya nggak gitu? Jadi untuk barang impor itu Mhm, bisa dirilis itu setelah persyaratan, kemudian pungutan negaranya udah diselesaikan. mhm, Jadi mhm, memang kita layani penyelesaian eh, prosedur barang impor itu mulai dari registrasi sampai pembayarannya kita bikin secara simpel sesingkat mungkin sehingga tidak memberatkan. Nah, terus kedua, teman-teman ini kalau beli di luar negeri pastikan ini struk belanjanya, bukti kwitansinya itu disimpan. Nah, mhm, kalau nggak disimpan, nanti kita sama-sama susah. Nanti akan buang-buang waktu di sana. mhm, Ujung-ujungnya mau nggak mau kita nanti pihak bea cukai akan cari harga pembanding yang mhm, bisa jadi itu lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Jadi mhm, daripada capek eyel-eyelan, biasanya gitu, mhm, Pak hargaku segini segini, ini ketinggian. Tapi kan mhm, kita harus punya dasar untuk menetapkan mhm, itu, dan mhm, kita bisa diberi kewenangan untuk mencari harga pembanding. Ada mekanisme itu. mhm, Nah untuk itu biar teman-teman perjalanannya nggak terhambat, ya udahlah fair-fairan aja. Setruk kwitansinya itu serahkan aja, tunjukkan Pak ini sekian belanja saya. Jadi kita sama-sama enak. Toh duitnya toh masuk ke negara, bukan ke mhm, kantong oknum segala macam enggak. Sepanjang mekanismenya itu mekanisme yang benar, kita pastikan semua yang dibayarkan itu masuk ke kas negara. Itu aja sih. Sama untuk registrasi IMEI kalau bawa barang bawaan penumpang baiknya diisi sebelum kita landing, biar setelah landing kita bisa langsung ke bea cukai untuk lakukan pembayaran gitu aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung perhitungannya karena di form itu sudah otomatis nanti ada tagihannya. Perhitungannya sudah ada di situ. Begitu kalian isi harga barang sesuai yang sebenarnya, itu udah otomatis langsung nanti ada struk perhitungannya. Nah, jadi teman-teman udah bisa lihat lah nanti yang akan saya bayar sekian. Gitu. oh, oke. Simple ya sebenarnya ya. Jadi Sebenarnya ya apa sama kayak pajak lah ya, misalnya eh, kan kita prinsipnya kan juga sama ya, self assessment juga kan gitu. Artinya ya dia ya kita mengakui berapa itu yang dibayarkan kan gitu. Cuman
Kalau di bea cukai mungkin akan itu lebih lebih detail lagi karena kan itu berdasarkan buktinya ya, berdasarkan bukti gitu. Bukan Iya, berdasarkan menurut saya gitu kan. Kalau di pajak kan menurut saya segini gitu. Itu baru nanti bisa dibuktikan setelah adanya pemeriksaan segala macam gitu. Tapi kalau di bea cukai hmm, lebih cepat lagi ya, sepanjang punya stroke bill segala macamnya. iya, Terus tadi tips yang kedua berarti tadi ya, email tadi kalau bisa ditulis sebelum kita landing bahkan atau bahkan ya udah persyaratannya itu berarti di apa formulirnya itu bisa diunduh atau diambil di mana biasanya? itu online langsung di menunya ada di website Bea Cukai www.beacukai.go.id di menu registrasi email. Di situ Oh. cuman disuruh ngisi data. Nah, di situ data-data yang perlu diisi ya itu aja data tentang device-nya. Mm-mm. Kemudian kalau data penumpang paling cuman pasport, nama Mm-mm. lengkap, NPWP, sama flight number. Hmm. Jadi nggak perlu data yang detail banget sih, cukup paspor atau KTP udah bisa. Itu aja Oh, yang perlu itu berarti disiapkan. formulirnya soft copy ya, berarti ya online aja ya, nggak usah pakai Iya, online. kertas Nah, ditulis gitu kan, gitu. iya, langsung diinput di situ, begitu submit, nanti langsung dapat barcode. Mm-mm. Barcode tinggal disampaikan ke petugas bea cukai. Bea cukai terbitkan billing, Hmm. bayar, udah, silahkan lanjutkan perjalanan. Oke, dan siap bisa pamer ke siapa gitu ya, Wih. mertua atau siapa. Ah. Woi, punya 15 nih, gitu. Yang bebannya 3 itu ya. Oke, berarti ya tadi ya terakhir tips tadi ya terkait dengan email dan mungkin yang terakhir adalah ya jangan lupa bawa NPWP gitu ya. Kalau misalkan nggak punya, sekarang daftar gitu ya. Itu online juga, itu daftar NPWP juga gampang online, bisa langsung nomornya. Kalau dulu harus persetujuan dulu, cuman kalau sekarang itu bisa Hmm. langsung. Jadi sama di situsnya DJP juga ada registrasi IREK 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 kalau nggak salah, IREK NPWP gitu, IREK online, kita isi data diri segala macamnya, jenis pekerjaan, alamat dan sebagainya, terus muncul otomatis nomor NPWP kita. Nah, untuk kartu fisiknya sendiri itu bisa tinggal kita kartunya bisa diambil atau bisa kita dikirim lewat pos atau diambil langsung ya ke kantor pajak manapun sebenarnya. Jadi minta minta dicetak ulang saja bisa sebenarnya itu NPWP-nya gitu. Em, Karena kalau nggak punya NPWP kan tarifnya jadi 100% lebih tinggi ya. Lumayan, Iya. 10 jadi 20% gitu. Jadi total-totalnya kan berarti ya lumayan juga tuh, 11%, Iya. 20% plus biaya masuk segala macamnya kan gitu. Total biaya masuk taruhlah flat 10%, PPN 11, PPh 10. Ya 30% lebih lah. Hmm. Hitungan kasarnya ya. Oke, oke. Sip, paling itu dulu At, kita apa episode perdana ini ya, reuni Oh. apa bahas bahas tentang pajak dan bea cukai tapi apa berkedok reuni. Oke, semoga nanti Lebaran bisa ketemu nanti di apa di kampung halaman sana. Ya Eh, lah, mampir lah. oh iya, lihat kan awakmu Ini, biasanya susah jadwalnya. Semuanya aku nek lagi balik biasanya. aku ini insya Allah ya sampai Februari lah, sampai Februari. Iki studi studi jatah sih sampai Februari, tapi rencana sih mau extend nyampe Agustus 1 semester lagi lah. Masih Oke. betah di rumah. Oke, saya tutup dulu gitu. Mohon maaf tadi sekilas penutupnya curhat tadi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman, khususnya yang saat ini lagi nabung ya. Saat ini lagi nabung. Oh, pengen nih beli beli oleh-oleh atau apapun itu yang ke luar negeri atau yang saat ini lagi di luar negeri kemudian pengen pengen membelikan oleh-oleh atau apa gitu ya. Nah, ingat gitu ya jangan jangan sampai memberatkan juga gitu ya. Kan kadang-kadang temen tuh kadang suka suka dajal juga ya gitu. Jangan lupa dong oleh-oleh dari luar negerinya gitu ya.
giliran udah dibawain banyak, ternyata biaya masuknya juga banyak juga gitu kan, kasihan gitu. Harus bayar pajaknya tinggi gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih At, Matur suwun Ya, atas sama-sama atas sudah diundang. kesempatannya. Mm-mm. Kita coba nanti kolaps lagi lain waktu. Oh ya, eh, kamu kan punya channel YouTube juga toh? Oh iya, Eh, ya numpang promo ya, Pak Faris. monggo, monggo. Jadi teman-teman saya punya channel YouTube. Hmm. Eh, di sana saya membahas tentang ekspor, impor, dan semua tentang bea cukai sebenarnya. Tapi yang banyak, Rumah tangga. saya. Soalnya isinya gak sidik. Gak apa-apa kan, makanya makanya kan tak promono ben awakmu semangat mana nggih konten ngono. Oke, jadi teman-teman saya punya channel YouTube. Namanya namanya ini nanti rencana saya rubah juga. Mau saya ganti kayak Pak Faris ini, mau saya ganti nama saya sendiri aja. Mm-mm. Jadi untuk sementara namanya masih Polisi Mbako. Mm-mm. Kenapa saya pakai Polisi Mbako? Ini karena Polisi Mbako ini nama tidak populer dari Bea Cukai. Oke, Jadi oke. saya pertama bikin itu ya sebenarnya untuk motivasi diri sih, biar Mm. bisa tetap belajar tentang bea cukai. Mm-mm. Tapi ternyata animo masyarakat itu lagi seneng tentang ekspor. Ya. Jadi saya dikit-dikit mengedukasi teman-teman tentang ekspor. Jadi teman-teman yang pengen belajar ekspor, Mm. mulai dari nol, yang nggak tahu sama sekali maupun yang sudah expert, silakan bisa belajar di situ dari awal banget, mulai dari cara mencari buyer, kemudian semualah step-step sampai proses-proses yang ada di bea cukai sampai barang itu nyampe ke customer itu nanti kita bahas di sana. Nah, silahkan dikunjungi. Jangan lupa di subscribe. Subscribe, like, dan share ya. Tadi ya, keywordnya tadi polisi polisi mbako, atau ya tadi ya, Polisi ya, polisi karena bahasa Jawa polisi oh, ya, pakai polisi U ya, pakai pakai U ya, polisi polisi. bako. Nah, Polisi mbako, mbakonya juga pakai M ya, mbako, iya pakai M, bako. mbak, mbako gitu ya. Agak Iya, eh, oke itu em, apa? Silakan di subscribe juga. Jangan lupa subscribe juga bicara Faris Sustian ya, Faris Sustian di sini. Oke itu aja. Terima kasih atas waktunya. ya. Semoga Terima kasih sehat sekali Pak selalu. Faris sudah dikasih kesempatan sharing di sini. Semoga nanti bisa gantian ya. Siap, siap. Oke, Kita semoga collab. lancar. Siap. Lancar juga kuliahnya. Semoga Amin. apa? Semarang nggak terlalu panas gitu ya. Semoga turun suhunya. Soalnya panas banget sih. Iya, Oh, doain sih Bekasi rekor juga ini panas. 39 derajat tuh. Wis, mantap. Itu kan tadi ada konten itu saat jemur baju setengah jam langsung kering. Dadar ya Isa. Itu Ya, apa? Kalau kalau kita apa buka pintu depan terus sampai ke dapur, belum sampai ke dapur udah kering. belum dijemur udah kering. Oh iya, Stanjerunis. Oke lah, wes ketimbang malah iki. Oke, Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.